selamat sore Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Dari mana saja Bapak Ibu guru, Sukabumi hadir, Driorejo hadir, Aceh hadir, Medan juga sudah hadir, bahkan yang dari Timika juga sudah hadir. Yang dari Bekasi, Riau, terima kasih sudah bergabung Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mohon menunggu dulu karena kita akan menunggu narasumber kita pada sore hari ini untuk bergabung bersama kita di live Instagram kali ini. Jadi pada Jumpa PPG kali ini episode 22 kita akan membahas tentang seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu. Nah, Bapak Ibu guru banyak sekali yang bertanya, bagaimana cara daftarnya? Saya sudah daftar, tapi kenapa belum acuan? Kemudian di data saya ada silang-silang merah. Nah, untuk Daljab 2B sampai kapan? Nah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru semua. Nantinya akan dibahas langsung oleh PIC seleksi dari PPG guru tertentu, yaitu Bapak Vica Asniarno. Kita tunggu Bapak Vica untuk bergabung dulu ya. Iya, ini dia. Selamat sore, Mas Vica. Selamat sore, Mbak. Mbak, suara saya terdengar di sana, Mbak? Terdengar cukup jelas, Mas Vica. Alhamdulillah, nggak perlu pakai headset, Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah join, Mas Vica. Sama-sama. Mohon maaf, ini masih di perjalanan, jadi mencari tempat yang memungkinkan dulu untuk kita siaran langsung bersama. Gitu, Mbak. Siap, terima kasih Mas Vica atas kesempatannya dan waktunya. Sampai beliau melipir dulu loh, nyari tempat dulu untuk bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang lain. Nah, ini sudah banyak sekali Mas Vica pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang akan kita bahas pada sore hari ini. Karena mungkin Bapak Ibu guru ini ada juga yang menanyakan, gimana sih cara daftarnya, saya harus bagaimana dulu gitu. Jadi Bapak Ibu kemarin sudah ikut webinar terkait mungkin kebijakan ya seleksi administrasi. Nah, di sore hari ini Jumpa PPG episode 22 kita akan membahas langsung terkait permasalahan dan juga solusinya dalam pendaftaran gitu. Jadi Bapak Ibu mohon terus berada di ruang siaran langsung ini untuk mendapatkan jawaban. Mas Vica sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru? Oke, Mbak, lanjut. Baik. Ya. Mungkin kita kenalkan dulu ya Bapak Ibu guru bahwa Mas Vica ini adalah PIC seleksi dari tim kerja PPG bagi guru tertentu, begitu. Jadi nanti beliau yang memang sudah ahlinya ini, sudah tahu alur penjelasannya dari awal sampai akhir. Tuh. Mungkin Mas Vica ada tambahan pertama dari untuk di awal ini? Mungkin perkenalan? Siap, baik. Izin Mbak, iya. Kalau perkenalan sebenarnya udah cukup ya, karena kita di periode bulan Oktober tahun lalu juga pernah. Cuma ini ada mekanisme yang baru, tentunya dengan adanya Kepdirjen nomor 1 tentang pemilihan bidang studi PPG. Jadi bidang studi PPG-nya nggak harus pakai ijazah S1. Yang pasti sudah S1, udah lulus atau udah lulus D4, nanti bidang studi PPG-nya bisa berdasarkan ijazah S1-nya atau mapel yang diajar yang ada di Dapodi. Begitu Mbak, itu yang terbaru Mbak. Oke, terima kasih informasinya Mas Vica. Nah, ini nyambung nih sama nanti beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang lain, Mas. Mungkin kita ke pertanyaan pertama dulu ya, Mas Vica. Iya, ini boleh, Mbak. Guru yang menanyakan bagaimana cara mendaftar seleksi administrasi jika saya sudah melakukan verval ijazah. Nah, jadi posisinya sudah verval ijazahnya, tapi nggak tahu cara daftarnya. Baik. Untuk Bapak Ibu guru yang mau mendaftar seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu, pastikan dulu sudah tercatat pada Dapodik di tahun ajaran 2324. Nah, kalau Ibu Bapak guru sudah tercatat pada Dapodik di tahun ajaran 2324 itu tentunya harus dicek validasi NIK-nya. Ngeceknya di mana? Nanti Bapak Ibu guru bisa berkoordinasi, bisa minta bantuan dengan rekan-rekan admin
dapodik atau operator dapodik di sekolah untuk melakukan verifikasi dan validasi NIK melalui laman portal PTK. Begitu Ibu dan Bapak. Jadi ketika udah ada di dapodik, NIK-nya udah valid, pastikan akun SIM PKB-nya juga sudah aktif. Sudah bisa diakses, sudah bisa untuk mengakses program-program kementerian yang ada di SIM PKB. Karena ada Bapak Ibu guru yang sebenarnya udah ada di dapodik, NIK-nya juga udah valid, tapi saya nggak tahu akun SIM PKB saya. Nah, untuk akun SIM PKB nanti bisa dibantu operator juga atau langsung menghubungi ke Dinas Pendidikan setempat. Misal belum aktivasi, bisa diaktifkan dulu untuk dicetakkan akun dan passwordnya untuk akses ke SIM PKB, terutama SIM PKB PPG. Nah, nanti pendaftarannya bisa di sana, di SIM PKB PPG Ibu dan Bapak masing-masing. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Vica. Berarti guru-guru ini jika memang akun SIM PKB-nya belum aktif atau lupa passwordnya harus menghubungi ke operator dinas ya, Mas ya? Iya, ke operator dinas yang mengelola SIM PKB-nya. Begitu, Mbak. Oke, jadi jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang guru-guru tuh juga lupa Mas, passwordnya apa gitu. Saya nggak nyatet ya Mbak, gitu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa menghubungi operator dinas jika terlupa akan password akun SIM PKB-nya dan jangan lupa tadi verifikasi NIK-nya dahulu. Nah, kemudian pertanyaan kedua Mas Vica, saya belum memiliki NUPTK, apa ada kemungkinan masih bisa lanjut ikut PPG? Baik, iya. Banyak ibu bapak guru yang memang saat ini NUPTK-nya belum terbit atau mungkin masih proses pengusulan atau memang tercatat belum ber-NUPTK. Untuk seleksi PPG bagi guru tertentu, mulai tahun kemarin pemerintah atau melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak mewajibkan untuk memiliki NUPTK. Yang pasti wajib sebagai guru, ada di dapodik, NIK-nya juga valid. Nah, kedepannya bagaimana? Kedepannya tentu proses untuk pengusulan penerbitan NUPTK ini tetap harus dilakukan supaya tidak terkendala untuk pemberian hak-hak terkait bagi guru yang sudah ber-NUPTK. Salah satunya mungkin tunjangan itu Mbak. Jadi meskipun sekarang belum ber-NUPTK, silakan mengikuti pendaftaran seleksi administrasi. Namun ke depan tetap harus diproses untuk pengusulan penerbitan NUPTK-nya. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Vica atas jawabannya. Jadi Bapak Ibu guru, ini kan memang tidak hanya di sini saja Mas bertanyanya, tapi juga di kolom komentar juga banyak sekali. Saya belum gitu. Jadi mengiranya bahwa NUPTK menjadi salah satu syarat, padahal tidak ya Mas ya? Iya, untuk saat ini pendaftarannya tidak, tapi tetap harus diproses Ibu Bapak. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu guru, meskipun belum punya NUPTK, tetap bisa mendaftar seleksi administrasi. Nah, nantinya bagaimana? Nanti bisa diurus. Yang penting Bapak Ibu daftar dulu, begitu. Iya. Ini. Nah, ini di kolom komentar juga banyak sekali teman-teman mungkin dari lulusan S1 yang bertanya kapan Prajab dibuka, kapan Prajab dibuka. Nah, teman-teman yang bertanya kapan Prajab dibuka dan lain-lain sebagainya, silakan menonton tayangan ulang kemarin live Instagram Bapak Direktur dengan Ibu Dirjen KTKPG. Nah, di situ sudah ada jawabannya, teman-teman. Nah, sedangkan pada sore hari ini kita akan membahas dan menjelaskan terkait seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu gitu. Jadi untuk guru-guru Daljab dulu. Nanti akan ada waktunya kita akan membahas yang Prajab gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan nomor 3. Bagaimana dengan bentuk perkuliahan ketika melaksanakan PPG bagi guru tertentu? Apakah Zoom meeting atau kelas offline atau hybrid gitu, Mas? Iya. Menyampaikan Ibu dan Bapak mulai tahun 2024, waktu itu mungkin Ibu Bapak Guru lebih kenal dengan istilah piloting PPG. Nah, mulai dari waktu pelaksanaan piloting PPG di 2024 itu pembelajarannya sudah full daring atau penuh melalui jaringan. Artinya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar Menengah sudah menyiapkan sebuah platform pembelajaran sehingga Bapak Ibu Guru hanya perlu belajar mandiri melalui platform pembelajaran tersebut
Harapannya tidak mengganggu proses KBM Ibu Bapak Guru di sekolah, jadi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan ketentuan akun belajar ID Ibu Bapak Guru ini aktif dan bisa mengakses ke rumah pendidikan yang merupakan platform besar dari ruang GTK. Nah, dari ruang GTK tadi, bagi Bapak Ibu Guru khususnya, peserta PPG guru tertentu, bisa masuk ke menu sertifikasi pendidik. Jadi pembelajarannya secara umum dilakukan melalui daring penuh atau belajar mandiri, kurang lebih 48 hari. Jadi nanti mulai dari awal sampai pembelajaran, sampai ujiannya bisa mencapai di rentang waktu 2 bulan sampai dengan ujiannya. Begitu Mbak. Jadi daring penuh, tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar Ibu Bapak Guru. Oke, terima kasih Mas Vica. Nah, ini juga menjadi jawaban untuk Bapak Ibu guru atau mungkin Bapak Ibu kepala sekolah yang khawatir nanti akan mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Nah, jadi untuk pembelajaran PPG bagi guru tertentu ini nantinya itu full daring atau online. Jadi bisa dikerjakan mungkin sepulang sekolah ya Mas Vica ya. Iya. Malam hari gitu atau di hari libur, Sabtu Minggu juga bisa gitu. Kemudian pertanyaan keempat nih Mas Vica. Kenapa kemarin saat saya mendaftar PPG guru tertentu tahap 1 tiba-tiba tidak terdaftar lulus S1 di universitas manapun, sedangkan saya sudah lulus S1. Nah, ini gimana nih Mas Vica? Baik, izin menyampaikan Mbak Cynthia, memang beberapa waktu yang lalu dengan adanya maintenance PD Dikti tentunya ada beberapa data yang belum terupdate. Dan ketika diumumkan itu yang bersangkutan tercatat status jenis keluarnya belum lulus. Nah, oleh karena itu waktu di pendaftaran seleksi yang kemarin kami tolak terlebih dahulu. Namun sekarang yang bersangkutan sudah bisa melakukan pendaftaran lagi. Artinya statusnya kami kembalikan ke ulang sebagai peserta yang belum mendaftar. Nanti untuk verbal ijazahnya silakan dilakukan baik dengan mekanisme API. Kalau memang tercatat di PD Dikti atau di PSN tentunya dengan informasi terupdate atau tentunya dengan informasi yang telah dimutakhirkan nanti bisa melakukan verbal ijazah dengan API dengan status keluarnya yaitu lulus atau ada nomor ijazahnya atau ada tanggal yudisiumnya. Kalaupun nanti Ibu Bapak terkendala dengan verbal API, Ibu dan Bapak bisa melakukan verbal ijazah dengan mekanisme berkas Ibu dan Bapak. Nah, verbal ijazah mekanisme berkas ini Ibu Bapak perlu menyiapkan dokumen-dokumen saat Ibu dan Bapak berkuliah S1 atau D4. Mulai dari pendaftarannya waktu dulu sebagai mahasiswa S1 atau D4 kapan, kemudian universitasnya di mana, perguruan tinggi di mana, sampai berapa SKS yang diikuti waktu itu, kemudian tanggal yudisiumnya kapan, tanggal lulusnya kapan, IPK-nya berapa itu wajib disiapkan untuk mengisi kolom isian pada verbal ijazah berkas. Kurang lebih ada 28 atau 30 kolom isian. Nah, nanti dokumen ijazahnya silakan di-scan dengan ketentuan yang sudah diinfokan pada laman info GTK, diunggah di lokasi yang sudah disiapkan. Ketika ada gagal simpan atau tombol simpan pada unggahan ijazah belum menyala, cermati lagi di bagian bawah kanan file yang diunggah. Ada tulisan berwarna background biru validasi gambar. Nah, silakan klik validasi gambar pada tombol tersebut, tunggu beberapa saat hingga 100%. Begitu 100%, nanti perhatikan lagi. Informasi-informasi di bawah ijazah ada yang merah dan udah ada yang berubah menjadi biru. Ketika tombol simpan birunya belum menyala, coba lagi cek validasi gambar beberapa kali dengan jeda masing-masing klik tombol. Jika tombol simpannya sudah menyala, silakan klik tombol simpan dan nantinya informasi verbal tersebut akan ada di info GTK Ibu dan Bapak. Tinggal menunggu verifikasi tentunya. Nah, verifikasi ini ada di dinas. Bapak Ibu bisa menghubungi admin SIM tunjangan dinas di wilayah masing-masing dan nanti setelah disetujui
akan diverifikasi Ibu Bapak rekan-rekan kami yang ada di UPT BGTK. Begitu. Jadi mohon bersabar kalau sudah melakukan profil ijazah yang mekanisme berkas karena harus dicek secara manual. Tapi kalau profil ijazahnya dengan mekanisme API ini juga mohon ditunggu beberapa saat supaya masuk ke sistem pendaftaran, supaya bisa membaca bahwa yang bersangkutan ini sudah lulus ijazah S1 atau D4. Menambahkan Mbak Cynthia Nggih. terkait ijazah, mungkin Bapak Ibu guru kita sudah banyak yang memiliki ijazah S2, kemudian memiliki ijazah D2 atau D3, mungkin Bapak Ibu guru yang sudah senior atau sudah sepuh yang waktu itu lulusan SGSD, SGPLB, SGPJOK ataupun yang lain. Nah, menurut amanah undang-undang untuk pendidikan profesi itu harus melihat atau hanya melihat ijazah S1 atau D4-nya. Karena level KKNI pendidikan tinggi itu semua pendidikan profesi ada di level 7. Untuk S1 D4 ada di level 6. Oleh karena itu, pendidikan profesi guru pun juga demikian. Melihat kepemilikan atau status lulus ijazah S1 atau D4-nya. Kami tidak melihat D2-nya, kami tidak melihat D3-nya, kami tidak melihat S3-nya, tapi hanya S1 atau D4 sudah lulus. Kalau tercatat aktif saja, tentu saja belum bisa mengikuti PPG, harus sudah lulus S1 atau lulus D4. Begitu Mbak Cynthia. Oke, terima kasih Mas Vica. Penjelasannya cukup lengkap ya, Bapak Ibu guru semua. Jadi kalau ada kendala di Verval API bisa daftar di Verval berkas gitu. Kemudian segarkan gambar beberapa kali gitu ya Mas ya. Iya, validasi gambar Mbak. Validasi gambarnya. Nah, Mas Vica izin konfirmasi, berarti untuk kasus yang ini kemarin karena ada maintenance di PD Dikti, dia tidak terdata lulus gitu ya? Iya. Yang kemarin memang akhirnya pendataan ijazahnya ternyata tidak terdata lulus S1, bisa mendaftar ulang atau verval kembali ya untuk verval ijazahnya ini gitu ya Mas Vica? Tentunya verval kembali, kemudian status pendaftarannya juga wajib melakukan pendaftaran ulang Mbak. Iya. Jadi Bapak Ibu yang kemarin ada kendala, coba Bapak Ibu cek nih, kenapa saya tidak terverval-verval? Karena kemarin kita ada maintenance sebentar. Nah Bapak Ibu guru, coba segera cek untuk di info GTK ya Mas ya, API-nya. Iya. Ya, Info GTK untuk verval ijazahnya. Verval ijazah lagi, kemudian daftar kembali ya untuk seleksi administrasinya. Jangan sampai lupa ini habis verval terus, oh ya udah kemarin sudah daftar. Nah, tidak begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi diulang kembali pendaftarannya. Ayo Bapak Ibu semangat. Mumpung belum tanggal 12 ini. Hey. Oke, kemudian yang pertanyaan nomor 5, apakah diperlukan verval ijazah lagi ketika di persyaratan administrasi PPG sudah tercentang hijau? Karena beberapa hari lalu di info GTK muncul pop-up verval ijazah. Baik, sedikit menginformasikan. Ini kemarin pertama kali baru disampaikan oleh tim verval ijazah di Jawa Barat. Waktu itu semua Bapak Ibu guru diminta untuk melakukan verval ijazah terakhir. Jadi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu guru yang sudah serdik ataupun yang belum serdik itu ijazah terakhirnya S2 bahkan S3, atau mungkin masih ada Bapak Ibu guru yang ijazahnya belum S1, mungkin D3 atau yang lain. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang tidak bertujuan untuk mengikuti seleksi administrasi, boleh memverval ijazah lainnya. Tapi untuk Bapak Ibu guru yang akan mengikuti seleksi administrasi PPG, tentunya wajib memverval S1 atau D4-nya. Nanti silakan di-refresh. Pada laman info GTK ada 2 tombol warna biru, bentuknya kecil. Warnanya biru, tulisannya perbarui. Nah, di situ ada icon
lingkaran panah melingkar, 2 panah. Nah, di situ silakan diklik untuk memperbarui tampilan laman info GTK. Ketika sudah diperbarui, nanti silakan mengecek pada bagian bawah, pada bagian kolom verbal ijazah, Ibu dan Bapak melakukan verbal ijazahnya di sana. Dan bisa mengecek riwayat telah melakukan verbal ijazah. Kalau tidak tampil di laman verbal ijazah yang baru, itu Bapak Ibu bisa melakukan ulang. Dan saya ingatkan lagi, untuk seleksi administrasi PPG, wajib ijazah S1 atau D4-nya yang di perval. Begitu Mbak Cynthia. Jadi mohon dilakukan, karena ini untuk pendataan dari kementerian untuk merekam ijazah-ijazah Bapak Ibu guru, baik yang sudah serdik maupun yang belum serdik, terutama bagi yang akan mengikuti pendaftaran seleksi administrasi. Begitu Mbak Cynthia. Oke, terima kasih Mas Ica. Baik, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan terkait seleksi administrasi ditulis saja di kolom Q&A yang ada tanda tanya di kanan itu ya Bapak Ibu ya, jangan di kolom chat karena nanti takutnya tidak terlihat oleh kami. Sudah tertumpuk-tumpuk dengan chat-chat yang lain ini. Ya, baik Bapak Ibu, jadi tadi ketika Bapak Ibu sudah tercentang hijau semua, nah, tapi beberapa hari yang lalu di info GTK muncul pop-up verbal ijazah, tetap dilakukan saja verbal ijazah terakhir gitu ya Mas Vica ya, baik yang sudah serdik maupun yang belum. Tapi untuk pendaftaran PPG-nya menggunakan S1, ijazah S1. Iya. Jangan S2-nya yang dimasukkan. Nah, ini kadang-kadang mungkin dikiranya ijazah terakhir nih Mas Vica, akhirnya memasukkan ijazah S2-nya. Padahal PPG-nya untuk pendaftaran seleksi PPG menggunakan ijazah S1 gitu. Pertanyaan ke-6 sudah siap Mas Vica? Silakan Mbak, kita lanjut. Nama perguruan tinggi tidak terbaca sebab perguruan tingginya ganti nama. Solusinya bagaimana kalau kayak gini Mas Vica? Iya, baik. Untuk ibu bapak yang memiliki ijazah keluaran lama, mungkin kita ambil contoh salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta. Dulu namanya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta atau IKIP Jakarta, yang sekarang kita ketahui bersama bahwa nama IKIP Jakarta sudah menjadi Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang memiliki ijazah keluaran lama yang menggunakan nomenklatur nama perguruan tinggi lama, silakan melakukan verbal ijazah dengan mekanisme berkas, kemudian 28 atau 30 isian di kolom verbal ijazah berkas tadi untuk bagian nama perguruan tinggi diisi persis seperti yang ada di ijazah. Jadi kalau di ijazah tertulis Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta, silakan tulis persis seperti itu. Nah, nanti misal muncul pilihan atau muncul nomenklatur yang tidak sesuai, jangan dipilih, cukup ketik saja. Ketik saja, ketika lanjut ke kolom berikutnya, kolom nama program studi atau prodi, silakan klik tombol tab atau tabulasi pada keyboard Ibu dan Bapak untuk lanjut ke kolom berikutnya. Karena ada beberapa ketika mengisi ketikan pada nama PT, itu akan muncul beberapa pilihan. Nggak usah dipilih, nggak apa-apa. Sesuaikan isian dengan nama PT-nya yang ada di ijazah. Kemudian lanjut ke kolom program studi, silakan klik tombol tabulasi tab atau TAB di keyboard untuk lanjut ke isian nomor 2. Dan begitu berikutnya ketika mengisi nama prodi. Nama prodinya tentu sesuai dengan yang tercetak pada ijazah. Begitu Mbak Cynthia. Jadi isiannya persis apa yang ditampilkan. Karena teman-teman verifikator akan melihat isian Bapak Ibu guru dengan yang tercetak pada ijazah. Begitu Mbak. Oke, terima kasih Mas Vica. Jadi pada kolom isiannya, meskipun di situ tertulis beberapa pilihan ya Mas ya untuk universitasnya, dan memang jika itu tidak sinkron dengan yang sesuai ijazah yang dulu, tidak perlu dipilih gitu ya Mas ya, diketik saja. Ketik saja.
Jadi Bapak Ibu meskipun lu kok nggak ada di pilihannya, kan kadang-kadang gitu udah panik ya Mas ya. Bapak Ibu guru, gimana Mbak? Soalnya di pilihannya sudah nggak ada gitu. Nah itu Bapak Ibu guru nggak perlu khawatir. Bapak Ibu guru bisa diketik saja sesuai namanya dengan ijazah. Oke, kemudian izin Mas Vica, ini kita coba jawab pertanyaan dari yang ada di kolom Q&A. Dari Baik. Soeb 94. Untuk SPTJM Guter, saya tidak terdeteksi capsek-nya. Capsek saya PLT. Nah, solusinya gimana ya Pak? Sudah ke sana, gitu katanya. Baik, iya. Memang beberapa Bapak Ibu guru yang status kepala sekolahnya pada Dapodik itu sebagai PLT, secara sistem nanti akan memunculkan informasi bahwa kepala sekolah tidak teridentifikasi. Nah, nanti tentunya sistem tidak akan mengenali atau menampilkan nama kepala sekolah siapa. Bisa disesuaikan Ibu dan Bapak. Jadi pada kolom nama sekolah, nama kepala sekolah, kemudian pejabatnya, kalau sudah bernip silakan nipnya disesuaikan, kalau belum bernip cukup diisi strip saja. Silakan disesuaikan di template yang sudah kami sediakan untuk dimintakan tanda tangan kepada pejabat kepala sekolah tersebut. Nah, dengan tanda tangan dan stem basah artinya sudah disahkan oleh pimpinan satuan pendidikan. Di sekolah negeri nanti wajib dimintakan pengesahan mengetahui dinas pendidikan setempat. Atau kalau di sekolah yayasan boleh ketua yayasannya. Artinya dengan ditandatangani dan di stem basah oleh yayasan atau kepala dinas mengartikan bahwa dokumen tersebut sah atau secara pertanggungjawaban sudah diakui bahwa yang bersangkutan adalah kepala sekolah di satuan pendidikan tersebut. Sudah kami sampaikan ke rekan-rekan ibu bapak verifikator di UPT BGTK, jika kondisi pada kolom verifikasi kepala sekolah tidak teridentifikasi, namun pada dokumen yang diunggah itu ada tanda tangan dan stem dari kepala sekolah, ada tanda tangan dan stem basah dari dinas atau yayasan, silakan untuk disetujui, karena tentunya bahwa kepala sekolah tersebut mungkin statusnya PLT atau PLH, pelaksana harian. Namun sebelum disetujui, kami harapkan ibu bapak yang ada di UPT BGTK untuk memverifikasi dengan melakukan konfirmasi ke dinas setempat. Artinya mencocokkan apakah benar dinas mengeluarkan untuk mengetahui tanda tangan dan stempel tersebut bagi bapak ibu guru yang dinyatakan dalam SPTJM. Jadi boleh saja nanti silakan diedit nama kepala sekolahnya, dimintakan tanda tangan ke pejabat ya terkait dan ke dinas setempat atau ke ketua yayasan. Silakan Mbak, boleh-boleh saja. Oke, baik. Terima kasih Mas Vica. Nah, Mas berarti meskipun di situ yang tanda tangan adalah PLT, yang bersangkutan harus minta tanda tangan juga ya ke dinas untuk mengetahui kepala dinasnya gitu ya? Iya, tentunya harus disahkan oleh kepala dinas atau ketua yayasannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Vica. Jadi Bapak Ibu guru, karena tadi yang komen seperti itu banyak sekali juga Mas. Jadi untuk PLT bagaimana, karena saya belum terverbal gitu. Jadi banyak sekali. Jadi Bapak Ibu yang SPTJM-nya ditandatangani oleh PLT Capsek, mungkin karena Capseknya pensiun atau sedang cuti, kemarin mungkin cuti haji ya dan lain sebagainya. Iya. Nah, itu kan cukup banyak ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan PLT, tanda tangan PLT Capsek, lalu mengetahui tanda tangan juga dari kepala dinasnya. Nah, ini jangan ketinggalan, karena yang bertanggung jawab atau yang menjamin data itu adalah kepala dinas. BGP-nya atau BGTK nanti akan bertanya atau mengkonfirmasi kepada kepala dinas, gitu. Iya Mbak, izin menambahkan Mbak Cynthia. Ya, silakan Mas. Kalau kepala sekolahnya ada namanya, artinya teridentifikasi. Ini artinya kan pejabatnya masih ada, yang bersangkutan juga masih menjabat sebagai kepala sekolah. Tentunya kepala sekolah yang teridentifikasi pada SPTJM tersebut adalah kepala sekolah yang menjabat pada tahun ajaran 24-25. Karena SPTJM ini diambil dan dibuat
harusnya saat tahun ajaran 24-25. Sekarang di tahun ajaran 25-26 sudah berganti. Secara sistem untuk Dapodiknya memang sudah berjalan, namun data yang terekam di pusat itu belum semuanya. Jadi kami masih mengambil data dari pembelajaran tahun ajaran 24-25. Begitu Mbak. Jadi misal muncul nama kepala sekolahnya itu adalah kepala sekolah di tahun ajaran 24-25, ya. Pakai yang itu, begitu. Karena nanti sistem juga akan membaca bahwa ada namanya kepala sekolah di 24-25, kecuali yang PLT tadi. Kalau PLT memang benar-benar tidak teridentifikasi, tidak ada namanya. Berbeda kasus kalau ini, begitu Mbak. Jadi untuk tahun ajaran yang terbaca adalah tahun ajaran 2024 dan 2025. Karena di tahun ajaran sekarang, Dapodik kan baru rilis beberapa hari yang lalu ya Mbak. Jadi mungkin masih banyak sekolah yang belum sinkron, masih banyak sekolah yang belum melakukan pendataannya. Jadi kami masih mengambil data-data di tahun ajaran 24-25. Begitu Mbak Cynthia. Ya, izin Mas, berarti ketika itu adalah kepala sekolah yang 24-25 itu, seandainya yang bersangkutan baru saja nih Mas, baru saja pensiun, nama yang tertera di Dapodik akan atau info GTK akan tetap kepala sekolah itu yang lama Iya, yang iya tetap kepala sekolah yang bertugas atau menjabat di 24-25. Kecuali case lain ketika sudah pensiun dan diganti PLT itu tadi, nanti sistem akan membaca tidak teridentifikasi, begitu Mbak. Oke, siap. Ya, terima kasih Mas Vica. Jadi Bapak Ibu, Ya. tadi jangan lupa ya bahwa memang nanti yang terdata di info GTK adalah kepala sekolah di tahun ajaran 24 ke 25. Kemudian yang nomor 8 nih Mas Vica, mengapa saya selalu gagal dalam verifasinya agar bisa verify ijazah? Karena sudah saya cek di laman sivil dan PD Dikti juga, ijazah saya sudah terdaftar. Nah, kalau kayak gini gimana? Iya, sedikit tips Ibu dan Bapak untuk melakukan verify ijazah bagi data Ibu Bapak guru yang tercatat pada PD Dikti, silakan cek juga pada laman PISN, penomoran ijazah dan sertifikat nasional. Nah, silakan lihat juga di PISN, nanti akan ada beberapa kolom. Untuk kolom paling atas yaitu nama perguruan tinggi, silakan diketik lalu nanti muncul pilihan, dipilih salah satu. Kemudian jenjang pendidikannya silakan disesuaikan sarjana atau sarjana terapan bagi D4. Kemudian nama prodinya diketik dan dipilih sesuai dengan nama prodi yang dimiliki, tentunya yang ijazah S1 atau D4. Nah, di paling bawah nanti akan muncul menu pilihan menggunakan NIM atau nomor ijazah. Silakan pilih salah satu. Boleh dipilih NIM, lalu masukkan angka atau kombinasi huruf dan angka pada kolom NIM, atau boleh dipilih nomor ijazah untuk memasukkan kombinasi huruf dan angka pada nomor ijazahnya. Ketika ditemukan pada PISN, lakukan verify API persis yang ditampilkan pada PISN tersebut. Nanti silakan di copy saja, copy paste nama PT-nya pada laman verify ijazah, muncul silakan dipilih, copy paste nama prodinya pada PISN, lalu copy pastekan pada verify ijazah. Begitu juga dengan NIM dan nomor ijazahnya. Nah, ketika sudah sama, silakan klik pada tombol cek ijazah di laman info GTK. Karena kita tidak bisa memastikan ketika ijazah yang dimiliki Ibu dan Bapak itu mungkin NIM-nya ada kombinasi huruf dan angka, ada kombinasi huruf, tanda baca dan angka, itu pelaporan di feeder PD Dikti atau yang terekam di PD Dikti seperti apa. Jadi saran kami, salah satu tipsnya, cek juga di PISN. Ketika ditemukan di PISN, lakukan verify ijazah, mekanisme IP-nya persis seperti yang ditampilkan. Begitu Mbak.
Oke, terima kasih Mas Vica. Ini tadi ada yang komen juga. Saya sudah cek di PISN dan sudah terdaftar. Kalau kayak gitu berarti dia tinggal verval ijazah di Info KTK saja ya, Mas? Iya Mbak, dengan Oh, mekanisme API dengan tentunya. mekanisme. Iya. Tadi Bapak Ibu yang sudah komen ini sudah terjawab ya oleh Mas Vica. Jadi kalau memang di PISN-nya sudah terdata juga, di sivil juga sudah terdata. Nah, Bapak Ibu silakan tinggal verval ijazah menggunakan API lewat Info GTK. Gitu. Kemudian nomor 9 nih Mas, ini nggak kalah banyak juga yang tanya. Untuk PAI, saya sudah ngajar 3 tahun, tapi belum masuk Dapodik. Gimana untuk PPG-nya? Karena saya bingung untuk PAI ini, gitu. Ini nyambung dengan pertanyaan ke-10, Mas Vica. Saya S1 dan S2-nya ijazah PAI, tetapi di sekolah mengajarnya PAI dan TIK. Nah, ketika pengajuan seleksi administrasi muncul bidang studi informatika, apa saya bisa mengikuti PPG informatika dan layak mendapatkan TPG dengan mengajar informatika tersebut? Gitu. Mungkin 2 pertanyaan ini nyambung ya jawabannya Mas Vica. Nah, mungkin bisa Iya dijawab Mbak. oleh ya. Baik. Izin Mbak Cynthia untuk yang pertama, bagi Bapak Ibu yang belum tercatat pada Dapodik, apalagi belum tercatat di tahun ajaran 2023-2024 itu tentunya belum bisa atau tidak akan bisa mendaftar seleksi administrasi yang sekarang. Karena salah satu syarat untuk pendaftaran seleksi administrasi ini adalah tercatat aktif pada tahun ajaran 2023-2024 sesuai yang termuat atau tercantum di Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 tentang PPG. Jadi harus atau wajib sudah ada di Dapodik pada tahun ajaran tersebut. Gitu Mbak. Nah, lanjut, misal ibu bapak guru tadi sudah memiliki ijazah S1 keagamaan atau ijazah PAI, kemudian sudah ada di Dapodik tentunya pada tahun ajaran 23-24, mengajarnya sebagai guru pendidikan agama Islam atau guru keagamaan dan mengajar mapel umum. Kalau yang ditanyakan tadi adalah mapel informatika. Untuk mapel atau mata pelajaran keagamaan, jikalau mengikuti PPG keagamaan tentunya tidak diselenggarakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. PPG keagamaan diselenggarakan oleh Kemenak untuk saat ini. Kemudian karena muncul pilihan PPG berdasarkan mapel ajar informatika, itu ibu bapak guru boleh memilih PPG berdasarkan mapel yang diajarkan mapel umum tersebut. Apakah nanti bisa dicairkan, apakah nanti bisa diusulkan, nanti bisa dibaca bersama pada Permendikbudristek nomor 7 tahun 2024 tentang kesesuaian sertifikat pendidik dengan mapel ajar atau bidang studi atau kelompok mata pelajaran yang diajar. Nah, di sana di Permendikbudristek nomor 7 tersebut pada pasal 4 disampaikan bahwa bagi Bapak Ibu guru yang memiliki sertifikat pendidik namun tidak sesuai dengan mapel yang diajarkan, itu masih bisa diusulkan selama yang bersangkutan ijazah S1 atau D4-nya sesuai dengan mapel yang diajarkan. Pun demikian, apalagi kalau serdiknya sesuai dengan mapel yang diajarkan, ini juga bisa diusulkan. Pemetaannya atau penempatan serdik apa, mengajar apa, itu ada di ketentuan turunan dari permen tersebut, yaitu di Keputusan Menteri nomor 449 garing P garing 2024 tentang kesesuaian sertifikat pendidik dengan bidang tugas, mapel ajar atau kelompok mata pelajaran. Nah, nanti Ibu dan Bapak bisa cek ketentuan perundangan tersebut dari JDIH Kementerian, cari saja Permendikbudristek nomor 7 tahun 2024 tentang serdik dan Kepmen nomor 449 garing P tahun 2024 tentang sertifikat pendidik. Begitu Mbak Cynthia.
Ya, baik. Terima kasih Mas Vica. Jadi, Bapak Ibu, tadi untuk yang pertama, jika tidak terdata di Dapodik, maka tidak bisa karena syaratnya tercatat aktif di tahun ajaran 2023-2024 ya, Mas ya. Iya, wajib Ya. ada di tahun ajaran 23-24. Nggih. Izin menambahkan dan confirm Mas Vica kalau untuk dia S1 PAI dan mengajar di PAI berarti masih menjadi kewenangan Kementerian Agama, betul ya Mas? Iya, untuk saat ini masih menjadi sasaran PPG di Kementerian Agama, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Vica. Kemudian ini menjawab tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Vica untuk S1, S2-nya PAI tetapi di sekolah ngajarnya PAI dan TIK, ketika pengajuan seleksi administrasi di SIM PKB muncul bidang studi informatika. Nah, kalau yang itu berarti kemungkinan masih bisa ya, Mas, jika dia ikut seleksi administrasinya menggunakan yang informatika tadi. Masih bisa, Mbak, masih bisa. Dan sesuai dengan Permen 7 dan Kepmen 449 tadi, jika serdiknya informatika, mengajarnya informatika, itu bisa diusulkan untuk kedepannya. Oke, siap. Terima kasih Mas Vica. Nah, ini ada dari Pak Mr. Arifin _SH. Saya sarjana hukum, Pak. Saat ini sudah masuk Dapodik mengampu mapel PPKN. Apakah saya harus linier? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Ini kurang lebih jawabannya seperti yang S1 Agama mengajar informatika tadi. Ketika Bapak sudah S1, meskipun S1-nya PPKN, tapi mengajarnya S1-nya ilmu hukum ya Mbak tadi? Iya, hukum. S1-nya ilmu hukum, kemudian mengajarnya PPKN, itu PPKN menjadi referensi untuk pemilihan bidang studi berdasarkan mapel ajarnya. Nah, silakan memilih PPG berdasarkan mapel ajar tersebut, Bapak. Untuk ketentuan lebih lanjut, seperti saya sampaikan di depan tadi, bisa dipelajari di Permen 7 2024 dan Kepmen 449 tahun 24. Jadi selama serdiknya sesuai dengan mapel yang diajarkan, masih bisa untuk diusulkan. Begitu. Baik, terima kasih Mas Vica. Terus ini ada pertanyaan lagi Mas. Desi Wahyuni 05. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Saya PPG-nya bidang studi PG PAUD. Sedangkan Dapodik mengajar saya di SD. Itu gimana ya Bu? Baik, terima kasih Bu. Iya, yang pertama begini Bu, tentunya ketika Ibu memilih bidang studi PPG PAUD itu berdasarkan hasil seleksi yang Ibu ikuti. Karena waktu itu mungkin Ibu memilih PPG PAUD karena ijazahnya yang terbaca adalah S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, ketika sekarang mengajar di guru kelas SD, itu di Kepmen 449 itu boleh Ibu. Guru yang memiliki serdik pendidikan anak usia dini atau serdiknya itu PAUD, itu boleh mengajar dan diakui sebagai guru kelas SD pada SD kelas kecil. Kalau di Kemen 449 dijelaskan kelas 1 atau kelas 2. Nanti bisa diakui dan bisa dianggap sebagai linier dengan ijazah dengan serdik PAUD dan mengajar sebagai guru kelas SD. Pun demikian, serdiknya kalau di Kemen 449 ini ada yang terbaru yang ada di sana, yaitu serdiknya adalah bimbingan konseling. Ketika serdiknya bimbingan konseling, mengajar sebagai guru kelas, di Kemen 449 ini dianggap linier dan diakui. Begitu Mbak. Jadi untuk yang serdik PAUD mengajar di kelas SD sesuai dengan Kepmen 449 tidak perlu khawatir Ibu, karena di regulasi tersebut serdik PAUD mengajar sebagai guru kelas SD bisa diakui dan dianggap linier. Begitu Mbak. Terima kasih Mas Vica. Ini kayaknya sudah sangat menenangkan ya untuk Bu Desi tadi. Semoga Ibu Iya. ya. Kemudian Okay.
Selanjutnya ada pertanyaan nomor 11, Mas Vica. Saya sudah pernah mengikuti PPG Daljab tahun 2020, tapi belum lulus UP. Dan tahun 2024 mengikuti seleksi administrasi PPG guru tertentu dan dinyatakan lulus. Namun sampai sekarang belum mendapat panggilan PPG Guter. Apa solusi yang harus saya lakukan agar bisa terpanggil PPG guru tertentu? Atau ada sistem tersendiri bagi kami yang belum lulus UP Daljab tahun 2020 ini? Gitu. Baik, iya Mbak. Bagi Bapak Ibu guru yang pernah ikut PPG, entah ikut PPG sampai dengan ujiannya tidak lulus-lulus, entah ikut PPG sampai dengan pembelajarannya berhenti di tengah jalan, ataupun mengikuti PPG sudah lapor diri tapi tidak bisa lanjut ke pembelajarannya, itu saat ini belum bisa terpanggil kembali. Apalagi Ibu yang bertanya tadi, masa studinya sudah habis, karena masa studi bagi mahasiswa PPG ini adalah 2 tahun. Begitu. Nah, kedepannya bagaimana? Tentu saja pimpinan akan memperhatikan bagi Bapak Ibu guru yang pernah mengikuti PPG, sudah PPG nggak lulus-lulus, kemudian PPG berhenti di tengah jalan, nanti perlakuannya seperti apa akan diinformasikan lebih lanjut. Jadi untuk Ibu yang bertanya tadi atau Bapak Ibu guru lain yang sudah pernah ikut PPG, kita nantikan bersama, kita cek bersama kebijakan dari pemerintah terkait Bapak Ibu guru yang pernah atau sudah ikut PPG tapi belum selesai atau belum dinyatakan lulus, bahkan sampai dengan masa studi aktifnya telah habis. Nanti akan kita informasikan tentunya Mbak Cynthia. Bisa dipantau di laman kita di mana Mbak? Di ppg.dikdasmen.go.id. Baik, iya Ibu dan Bapak nanti bisa cek di laman ppg.dikdasmen.go.id. Jika sudah keluar ketentuan tentang kebijakan tersebut akan diinformasikan di sana. Begitu Mbak Cynthia. Mohon bersabar ya Ibu. Oke, terima kasih Mas Vica. Jadi Bapak Ibu yang kondisinya sudah ikut Daljab tahun 2020 dan sudah habis masa studi, tapi sudah lolos seleksi administrasi entah di tahun lalu atau tahun ini ikut seleksi. Nah, itu mohon untuk menunggu informasi lebih lanjut. Nanti akan kami infokan di laman maupun di media sosial Direktorat PPG gitu. Jadi jangan percaya dengan tawaran-tawaran. Tadi pagi itu ada yang tanya ke saya Mas Vica, Mbak ini katanya dia dapat ini mau dapat tunjangan, mau dapat pemanggilan, tapi disuruh bayar 2 juta dulu. Nah itu hoax ya Bapak Ibu. Wah, jangan Ibu dan Bapak. Karena proses penyelenggaraan pendidikan profesional itu gratis ya, tidak dipungut biaya. Nah ini pertanyaan terakhir Mas Vica. Baik. Saya ini belum memiliki NRG, namun terdeteksi memiliki nomor NRG. Nah, sehingga saya tidak bisa daftar seleksi administrasi PPG guru tertentu. Bagaimana solusi atas permasalahan yang saya hadapi? Sedangkan saya sudah mengajukan surat dari dinas untuk penghapusan NRG tersebut, gitu. Baik. Izin menginformasikan memang ada beberapa yang sudah masuk ke kami, suratnya sudah dikirimkan ke Direktorat Jenderal GTKPG tentunya. Bagi Bapak Ibu guru yang tercatat memiliki NRG namun sebenarnya belum bersertifikat pendidik, seperti yang dilakukan Ibu atau Bapak guru yang bertanya, silakan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat tentunya. Nanti akan dilakukan pengecekan, dilakukan verifikasi dan validasi tentang kelulusan sertifikat pendidiknya melalui aplikasi SIM Tunjangan. Jika memang belum bersertifikat, nanti dinas akan mengeluarkan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala dinas yang menyatakan bahwa Bapak Ibu guru yang bersangkutan belum pernah mengikuti program pemerolehan sertifikat pendidik dan atau belum memiliki nomor registrasi guru. Kalau suratnya sudah ada, tentunya perlu dikirimkan ke Direktorat Jenderal GTK PG
untuk dikembalikan statusnya sebagai guru yang belum bersertifikat pendidik, karena ada beberapa kendala, entah itu NUPTK-nya milik orang lain ataupun tercatat lain hal lainnya, sehingga yang bersangkutan tercatat sudah punya NRG. Jika sudah diterima oleh Direktorat Jenderal GTKPG, nanti akan dipulihkan atau dikembalikan statusnya sebagai guru non-serdik atau belum NRG, sehingga Bapak Ibu guru bisa mengikuti seleksi administrasinya. Tentu saja nanti lanjut ke program PPG-nya. Begitu Mbak, jadi dipulihkan dulu statusnya. Jika tadi sudah ada surat, mohon disampaikan ke dinas agar supaya suratnya dikirimkan ke kementerian. Begitu Mbak Cynthia. Oke, baik, terima kasih Mas Vica. Berarti yang bersangkutan harus menghubungi dinas dulu biar bisa mendapatkan surat untuk dari dinas penghapusan nomor energi tersebut dan statusnya dikembalikan bahwa guru ini belum melaksanakan PPG gitu ya Mas ya, dan suratnya belum pernah ditujukan ikut PPG, iya. kepada Setjen GTK. Iya, boleh ke Direktorat Jenderal GTKPG atau Sekretaris Direktorat Jenderal, Mbak. Oke, terima kasih Mas Vica atas jawabannya. Tadi itu ada satu pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Nah, ini dari Bu Afika Asfa _ kalau swasta bisa ikut PPG kah? Nah, saya dari tadi nunggu ada yang tanya gini Mas. Nah, ini akhirnya ditanyakan oleh Bu Afika ini. Silakan dijawab Mas Vika. Baik, terima kasih Ibu Afika. Tentu saja sesuai dengan ketentuan perundangan, apalagi di Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024, bahwa sasaran bagi peserta PPG atau tentunya nanti calon peserta pendaftaran seleksi administrasi tidak melihat Bapak Ibu guru berinstansi atau tugasnya di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Yang pasti Bapak Ibu guru ada di sekolah di bawah naungan binaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, baik itu negeri, baik itu swasta, baik statusnya sebagai ASN maupun non-ASN. Selama memenuhi syarat dan kriteria untuk melakukan pendaftaran seleksi, Bapak Ibu guru yang di swasta juga bisa mengikuti pendaftaran seleksi administrasi bagi guru tertentu yang nantinya akan mengikuti program pendidikan profesinya. Mohon disampaikan juga nanti diberikan penjelasan kepada pimpinan di satuan pendidikan atau kepala sekolah bahwa PPG ini tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar. Karena saya sampaikan di depan tadi bahwa PPG di tahun 2025 dengan menggunakan platform belajar mandiri secara full daring atau online penuh atau dalam jaringan dilakukan di mana saja dan kapan saja, tentunya di luar jam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru yang punya kewajiban mengajar anak-anak dari pagi hingga siang atau dari pagi hingga sore tidak terganggu ketika pembelajaran mandirinya dilakukan selepas mengajar. Begitu Mbak. Jadi di sekolah swasta juga boleh dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah ditetapkan sesuai perundangan tersebut. Begitu Mbak. Oke, terima kasih Mas Vici atas jawabannya. Jadi Bapak Ibu, saya tegaskan kembali bahwa proses seleksi administrasi ini tidak melihat apakah Bapak Ibu mengajar di sekolah negeri atau di sekolah swasta. Jadi Bapak Ibu yang di sekolah swasta, ayo segera lakukan verbal ijazah, segera daftar seleksi administrasinya sebelum tanggal 12 Agustus. Nah, karena terakhir itu tanggal 12 Agustus dan mohon Bapak Ibu jangan mepet-mepet gitu. Kalau bisa ya tanggal 5, tanggal 3 semuanya sudah daftar gitu. Jadi jangan mepet-mepet. Malah kalau bisa sekarang deh daftarnya ya Bapak Ibu. Apalagi habis ini weekend nih, besok hari Jumat ya. Biasanya swasta Sabtu Minggu libur. Nah, itu ada waktu tuh kesempatan untuk Bapak Ibu segera lakukan proses pendaftaran seleksi administrasinya. Karena ini kesempatan yang mungkin tidak akan datang lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus segera mungkin, ayo diperhatikan datanya masing-masing ya. Jangan, yang penting saya udah pasang ke operator Mbak. Nah, jangan gitu, harus dicek betul nggak ini nicknya sudah valid, betul nggak ini
sudah verbal gitu. Jadi harus dicek masing-masing ya, meskipun sudah pasrah ke operator begitu. Mungkin itu saja dari kami Bapak Ibu, mengingat waktunya sudah 17.14. Mungkin ada closing statement dari Mas Vica. Silakan Mas Vica. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Izin Ibu dan Bapak, kami mengingatkan dan sekedar memastikan seperti disampaikan Mbak Cynthia tadi, meskipun pendataan di sekolah itu dilakukan oleh admin atau operator Dapodik, mohon Bapak Ibu guru untuk peduli dengan data yang dilaporkan. Artinya, Bapak Ibu guru bisa mengecek data yang telah dilaporkan melalui laman PTK Dikdasmen atau melalui laman info GTK. Akunnya dari mana? Tentunya dari email dan password yang telah didaftarkan oleh operator pada Dapodik. Tujuannya untuk apa Ibu dan Bapak? Tujuannya tentu saja karena pendataan ini dibantu oleh operator, Bapak Ibu gurulah yang memastikan bahwa data yang sudah tercatat, sudah terekam ini benar adanya. Jangan sampai nanti misal ada kesalahan data atau bahkan nomor ponsel yang tercatat di Dapodik sudah tidak aktif. Nah, tinggal sampaikan ke operator, nomor HP yang ini sudah expired atau sudah tidak digunakan, mohon dimutakhirkan. Bapak Ibu bisa mengecek, mohon peduli, mohon aware dengan datanya masing-masing supaya tidak terkendala untuk program-program kementerian atau program pemerintah kalau yang saat ini khususnya pada program pendidikan profesi guru. Begitu Mbak Cynthia pesan saya kepada Ibu Bapak guru. Baik, terima kasih Mas Vica atas pesan-pesannya. Dan ini ada banyak sekali nih Mas Vica, adik-adik Prajab yang dari tadi mungkin juga mengikuti ya proses live Instagram ini. Nah, bagi adik-adik Prajab yang mungkin sudah mengajar atau yang belum mengajar, yang mungkin kenal dengan guru-gurunya dulu, atau Pak D-nya, Bu D-nya, keluarganya, atau ya grup alumni dan lain sebagainya, mungkin bisa diinformasikan juga kepada guru-gurunya, Pak D-nya, alumni-alumni, atau teman-teman ngajar di sekolah yang belum mendaftar seleksi administrasi, harap diinfokan kepada mereka, ayo sini daftar. Kalau seandainya ada guru-guru darjab di sekolah tempat rekan-rekan lulusan Prajab ini bekerja atau mengajar, bisa dibantu. Mungkin di sini pun saya bantu cek. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman mohon menginformasikan dan menyebarluaskan informasi seleksi administrasi ini di lingkungannya teman-teman rekan-rekan lulusan juga gitu. Entah itu keluarga atau sesama alumni dan lain sebagainya, atau di grup-grup. Ayo segera karena sebelum tanggal 12 gitu ya. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menjawab berbagai pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak Ibu guru. Nah, mungkin masih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita jawab di sini. Tapi Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir karena kita ada kodar atau konsultasi daring setiap hari Selasa. Nah, Bapak Ibu bisa mendaftar melalui laman PPG di ppg.dikdasmen.go.id. Nah, atau informasinya ada di Instagram di bio, diklik saja itu linknya. Nah, itu nanti bisa langsung lanjut ke laman PPG kalau bingung ya. Jadi Bapak Ibu, sampai jumpa di Jumpa PPG selanjutnya. Sehat selalu dan jangan lupa segera daftar seleksi administrasinya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cynthia. Iya.